Zaman Tiga Negara, yang dikenal juga sebagai Samkok dalam literatur Asia Timur, adalah salah satu periode paling ikonik dan penuh gejolak dalam sejarah Tiongkok. Era ini berlangsung kurang lebih dari tahun 220 hingga 280 M. Kemudian berakhir ketika Wangsa Jin berhasil mempersatukan kembali seluruh daratan Tiongkok setelah perpecahan besar. Namun, akar-akar peristiwa yang membentuk zaman Tiga Negara sebenarnya bermula jauh sebelum tahun tersebut, ketika dinasti Han yang telah berkuasa selama hampir 4 abad, mulai mengalami kemunduran yang parah. Pada abad kedua Masehi, pemerintahan terjebak dalam korupsi mendalam, pemberontakan rakyat, serta perebutan kekuasaan di antara pejabat dan keluarga kerajaan. Salah satu momen kunci yang mempercepat keruntuhan Han adalah pemberontakan Serban Kuning pada tahun 144 M, sebuah gerakan rakyat yang meluas dan melemahkan otoritas pusat. Situasi ini membuka jalan bagi para jenderal dan panglima perang untuk membangun basis kekuasaan masing-masing. Setelah jatuhnya dinasti Han pada tahun 220 M, wilayah Tiongkok terbagi menjadi 3 negara besar yang saling bersaing untuk menguasai seluruh negeri. Wei menguasai wilayah utara dan didirikan oleh Cao Cao, seorang ahli strategi dan pemimpin militer ulung yang kemudian digantikan oleh putranya, Cao Pi. Wei menjadi negara terbesar dari 3 negara ini. Di sebelah selatan berdirilah Wu, dipimpin oleh Sun Quan, sebuah kekuatan yang sangat kuat di wilayah Sungai Yangtze dan dikenal karena angkatan lautnya yang tangguh. Sementara itu, di barat berdiri Shu Han di bawah komando Liu Bei, yang dikenal karena keberanian, kemurahan head, serta didukung oleh ahli strategi legendaris Zhuge Liang. Pertarungan antara ketiga negara ini sangat sengit dan penuh intrik. Pertempuran dagang, diplomasi, pengkhianatan, dan aliansi silih berganti terjadi. Salah satu momen terkenal dalam sejarah ini adalah pertempuran Tebing Merah pada tahun 208 M, di mana aliansi antara Wu dan Shu berhasil mengalahkan pasukan Wei, menyelamatkan bagian selatan Tiongkok dari penyatuan di bawah Wei saat itu. 3 kerajaan ini tidak berlangsung lama, karena Wei, yang paling kuat, akhirnya menaklukkan Shu pada 263 M. Tidak lama setelah itu, Wu juga ditaklukkan oleh Wei pada 280 M. Namun, kemenangan Wei ini hanya bersifat sementara, sebab Wangsa Jin yang menggulingkan penguasa Wei akhirnya menyatukan Tiongkok dalam waktu singkat sebelum kembali terpecah. Masa Tiga Negara telah meninggalkan warisan budaya yang sangat kaya. Kisah-kisah kepahlawanan, persahabatan, pengkhianatan, dan strategi dari masa ini diabadikan dalam novel legendaris Romance of the Three Kingdoms yang ditulis berabad-abad kemudian. Tokoh-tokoh seperti Liu Bei, Guan Yu, Zhang Fei, Sun Quan, Zhuge Liang, dan Cao Cao telah menjadi simbol karakter-karakter agung yang dicintai dan dihormati hingga kini, tidak hanya di Tiongkok tetapi juga di seluruh dunia melalui berbagai kisah, drama, film, dan permainan. Masa Tiga Negara mengajarkan kita tentang kerumitan politik, gemerlapnya kecerdikan manusia, dan pentingnya persatuan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan.